Yamaha Aerox, jenisnya non ABS tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Proper Fitman di segmen Permen Manis. Nah, kali ini kita kedatangan tamu motor spesial nih. Yamaha baru, Yamaha Aerox, tapi warnanya jarang ada yang lihat kan? Nanti kita bahas secara mendalam ya. Pertama-tama gue mau ngenalin dulu ownernya nih. Dengan Mas siapa lo? Riksa. Tos dulu, Mas. Oke. Tos dulu. Kesibukannya apa nih, Mas? Oke, kalau perkenalkan nama saya Riksa. Kegiatan sehari-hari kerja di swasta di salah satu IO di Jakarta. Oke, untuk domisili tetap di Bogor. Untuk domisili di Bogor. Ya. Nah, ngomong-ngomong di Bogor nih, kita alhamdulillah dikasih tempat untuk syuting di Ray Racing Speed Shop di Bilangan Cibinong. Jadi udah nggak di rumah lagi nih. Tapi ntar kedepannya juga masih di rumah sih. Cuman alhamdulillah hari ini berkesempatan dikasih space. Tapi sebelum itu kita mendoakan semoga para viewers dalam kondisi yang sehat. Karena di masa pandemi ini dan musim yang gak jelas ini, semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa menjaga imun dan juga tetap patuhi protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung tanya ke ownernya nih. Jadi sebenarnya ini tuh motor apa sih, Mas? Oke, untuk unitnya sendiri yaitu aku belinya Yamaha Aerox, jenisnya non ABS tahun 2021. Kebetulan emang belinya di tahun ini. Tahun 2021, berarti Ya. masih baru ya? Masih baru. Oke, gue mau nanya nih, Mas. Ya. Sekarang kan memang zamannya motor matic tuh yang matic-matic kecil lagi naik ya. Ada dari pabrikan yang lain lah gitu. Ya. Kenapa lu tertariknya sama Yamaha Aerox ini? Oke, untuk secara historinya sebenarnya memang saya udah dari dulu memang punya Yamaha Aerox model lama. Lalu kebetulan dari Yamaha mengeluarkan produk yang baru, lalu saya yang lama saya lepas, saya ambil yang baru. Jadi lebih ke desain sih, karena kalau saya ngelihat desainnya itu lebih ke sporty dan emang saya suka banget untuk desain dari depan sampai ke belakangnya. Menurut saya bagus, jadi ya saya ambil secara pemilihan untuk matic ngambilnya Yamaha Aerox. Ngambilnya Yamaha Aerox. Ya. Nah, berarti Mas itu dulu sempat pakai Aerox yang lama kan ya? Ya. Kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira perbedaan apa aja sih Mas di motor ini Mas? Oke. Kalau perbedaan yang mencolok ya terutama dari segi bentuk ya desain ya, tapi mungkin dimensi ya hampir sama. Tapi untuk secara experience penggunaannya yang paling membedakan adalah handlingnya. Oke, dari handling, jadi menurut saya untuk Aerox yang baru ini untuk handling, cornering dan lain-lainnya lebih terasa lebih gampang untuk diaturnya, dan kedua posisi duduk riding untuk tangan lebih nyaman dibanding yang pertama. Jadi kalau saya melihatnya dua perbedaan itu yang paling terlihat gitu ya. Jadi yang Mas rasain memang si Aerox yang baru ini udah ada improvement dari yang lama ya? Betul, betul. Oke. Nah, tadi kita udah tahu jenis motornya dan sekarang gue pengen tanya ke Mas Riksa sejarah sama motor ini. Oke, kita bicara sejarah sebenarnya karena ini motor tergolong baru ya, tapi secara penggunaan emang ini motor dipakai untuk aktivitas kerja. Jadi kalau tiap hari ya untuk ke kantor, pulang pergi Jakarta Bogor ya pakai motor ini. Pulang pergi Jakarta pulang Bogor. pergi tiap hari sampai Senin Jumat ya. Kalau Sabtu Minggu off. Tapi ya pengalaman di selain itu sih ya pasti kalau dipakai buat San Mori suka. San Mori, oke. Lalu juga dipakai kemarin touring sama teman-teman dari Ray Racing Sport Shop, juga main ke Pelabuhan Ratu dan kemana ya pakai motor ini juga. Jadi ya lumayan aktivitas secara fungsi buat kerja dan secara untuk main juga emang dipakai gitu loh. Jadi ya emang motor kerja lah
intinya motor gue, cuman emang karena hobinya agak sedikit modifikasi, jadi pengen lebih rapi aja terlihatnya gitu. Pengen lebih rapi terlihat. Lebih rapi aja. Dan ini motor baru tapi ceritanya udah pernah touring juga nih. Iya, lumayan itu sih bukan touring ya, kadang-kadang itu sih balap-balapan kali ya, tapi balap aman lah, tapi ya seru sih emang. Seru. Ya, kelihatan lah ininya secara apa? Ya kalau kita bicara Jakarta Bogor flat ya lalu lintasnya, betul. lalu lintas kota, tapi kalau kita bicara touring ya banyak track yang menantang, enak gitu loh. Jadi secara kita riding juga, wah kerasa nih kurang atau enggaknya motor sih, gitu sih. Ini sih yang berkesan sih kalau secara pengalaman ya. Gitu. Ya, oke. Gitu. Karena tadi kita udah banyak bahas tentang motor ini, Ya. kita langsung tanya-tanya modifikasi apa saja yang dilakukan si Mas Riksa ini. Oke. Pertama dari atas depan. Oke, dari atas pertama yang diganti adalah visornya, karena secara bentuk lebih sporty ya kalau cembung. Lalu kedua master rem ganti pakai Brembo RC19. Lalu selang rem udah pasti. Terus bagian depan ada dasinya, aku pakai yang Kevlar punya. Lalu ke bawah lagi itu untuk spakbor depan. Spakbor depannya aku ganti juga secara bentuk model yang GP. Lalu untuk kalipernya ganti Brembo yang 2 pot. Terus kalau untuk ban aku pakai Pirelli yang ukuran 120/70. 120/70. Untuk pelek nih yang banyak ditanyain, pelek repaint ya, di standar teman repaint aja. Cuman dari warna apa tuh? Gunmetal. Nah ini udah yang ke sejuta umat yang menanyakan warna apa. Ini langsung aja gunmetal. Oke Om, tapi sebelumnya gue balik lagi nanya ke atas. Ini visor pakai merek apa Om? Pakai Sek Build. Pakai Sekbil. Ya. Ini tuh sama Aeroklama sama nggak sih Om? Sama Untuk persis. Sama persis. Jadi bisa langsung ya? Bisa. Bisa langsung dipakai. Betul. Lanjut ke Oh, kelupaan satu lagi, Oke, pakai apa? hand grip ya? Ya hand gripnya pakai Puig ya. Pakai Puig. Ya. Oke, pakai Gitu ya. Puig. Oke. Nah, ini untuk Puignya sendiri yang apa tipe apa Om? Aduh itu tipe yang soft G3 atau berapa aku lupa lagi tuh. Oh, tapi yang soft ya? Iya, betul. Oke, sekarang gue mau nanyanya ke si Master Rem. Kenapa sih lo pilih Master Rem ini Om? Kalau pemilihan mungkin kalau secara brand mungkin bagus ya. Kalau aku ngeliatnya sebenarnya brand lain juga bagus, cuman aku lebih suka brand ini. Kedua mungkin sudah terbukti juga secara fungsi juga emang mumpuni ya, bagus lah intinya gitu, makanya mau milih ini gitu. Nah, feel-nya udah ini ya? Feel-nya, betul. Ya. Gue pengen nanya, kenapa pilihan lu ke RC19? Oke. Pertama ini sebenarnya pindahan dari motor modif yang lama ketika dijual, jadi ganti master rem dan ini nggak kepake, jadi Riksa pakai di motor yang sekarang. Lalu setelah dicoba pun dengan kaliper 2 piston ya nggak terlalu mati juga sih, maksudnya masih enak banget gitu, ngeremnya tuh masih nyaman gitu, bukan yang langsung strict game gitu. Maksudnya secara penggunaan masih layak dan aman untuk RC19 dengan 2 pot. Itu aja sih. Karena lu memang udah punya experience juga dengan yang 19 ini, Betul. jadi udah ngerti karakternya gimana Betul, ya. gitu. Oke, lanjut ke tadi yang belum dibahas, spion Om. Oh, spion. Nah, Kalau spion sih banyak merek ya, kalau ini universal aja sih sebenarnya kalau secara, tapi yang penting bentukannya emang bar end itu aja. juga bar end. Ya. Kalau dari segi visibilitasnya nih Om, kita bahas Om. Itu dibanding sama yang spion di atas tuh. Oke, kalau secara visibilitas sih emang pasti lebih bagus yang standar ya. Nah, cuman mungkin kalau konsepnya sport, pasti tentunya kita mikirin gimana caranya aliran anginnya tidak terhambat apapun itu. Jadi secara emang idealnya nggak usah pakai spion sih idealnya. Cuman kan di sini peraturannya nggak iya. boleh. Yang penting ada dulu ya. Yang penting ada dulu. Yang penting aman. Dan masih bisa ngelihat sih kiri Masih belakang, bisa, ya. cuman emang harus ada effort ngelihat ke bawah sih, emang itu aja. Dan visibilitasnya mungkin agak terbatas ya Om ya, dibanding yang atas. Betul. Oke, lanjut ke dasi. Dasinya kan di Kevlar nih Om. Ya. Di mana nih Om pengerjaannya Om?
beli online sih ya waktu Beli itu. online ya? Udah sekarang udah banyak kalau kita mau cari apapun barangnya yang udah Kevlar atau karbon itu udah banyak, tinggal kita mau pilih toko yang mana aja sih gitu. Pilih toko yang mana aja. Ya, jadi di marketplace juga udah banyak, apalagi buat motor-motor yang lagi viral ini. Banyak yang pakai, pasti banyak pakai. Ya. Tapi yang handle kiri juga diganti Om ya? Ya, dulu awalnya kan emang beli yang merek KTC itu kiri kanan ya. Emang beli seset, tapi dalam proses perjalanan modifnya ganti master rem otomatis jadi kepake cuma satu ya sekarang. Yang ini taruh aja di rumah. Tapi Brembo kanannya. Ya. Oke, masih dibahas nih di pengereman nih Om, ke bawah. Ya. Kalipernya nih pakai Brembo yang tipe apa Om? Oke. Kalau Brembo ini kan pakai yang 2 pot ya, maksudnya Dua piston. dua piston. Alasannya sebenarnya lebih ke pertimbangan efisiensi budget sih. Jadi kalau kita bicara fungsi ya pasti yang 4 piston lebih bagus. Cuman dengan 2 piston pun masih bagus, masih enak. Mumpuni di motor ini ya. Jadi dengan punya budget yang lebih kecil kita masih mendapatkan hasil yang sama gitu. Jadi nggak usah terlalu effort ke 4 piston gitu. Tapi kalau ideal pengen bagus banget ya 4 piston. Tapi 2 piston dulu pernah ada ngerem ngedadak masih aman banget. Masih aman. Masih aman banget. Gitu. Oke. Terus masih di pengereman nih. Gue pengen nanya, kenapa lo milih selang remnya itu TDR Om? Oke. Kalau bicara brand memang ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus. Dilihat dari master dan kaliber juga udah. Tapi cuman TDR menurutnya aku itu udah bagus juga. Udah cukup, bagus juga. Proses dari dulu beberapa motor sebelumnya menggunakan merek yang sama nggak pernah ada masalah sih. Jadi why not? Tapi yang penting itu bahannya yang kita mauin gitu loh. Gitu, bukan yang standar. Oke. Terus masih di bagian depan ini tadi dibahas spakbor depannya nggak cuma di Kevlar doang, tapi bentuknya berubah ke apa model GP ya tadi? Ya. Oke, jadi awalnya karena emang sering main ke bengkel terus ngelihat ada motor Moge ya. Moge depannya itu kebetulan itu lihat Yamaha R1M, bentuknya tuh sporty banget kayak di MotoGP gitu loh. Wah, ini bagus nih spakbor, kenapa enggak sih dipakein di Aerox gitu. Tapi kan belum ada yang jual. Akhirnya ya kebetulan kenal sama Kare gitu dan dia pun bisa buat. Kare boleh dong minta tolong dibuatin. Jadi bentuknya special request sih kayaknya. Spesial pengen kayak gitu gitu. Akhirnya dibuatin dan di fitting ya lumayan pas. Lumayan pas. Ya. Iya sih memang bagus sih tongkrongan. Hanya lebih ke pengen ngelihat motor gede yang gitu bagus, secara spakbornya bagus gitu. Oke. Nah, ini bagi yang mau tahu nih. Kita bahas ke warna dulu nih. Sebenarnya ini warnanya apa sih, Om? Oke. Sebenarnya kalau konsep warna, kalau kita ngelihat balapan MotoGP dan lain-lain, secara tim itu pakaian dan helm tuh kadang-kadang match tuh. Maksudnya secara desain warna nyambung. Kebetulan punya helm AGV warna biru, jadi secara warna aku turunin ke warna dasar motor. Oh, jadi awalnya dilihat dari warna helm dulu. Dari helm. Kayaknya yang nyambung nih kebetulan warna di STNK-nya warnanya ada biru, jadi kan ya udah dibikin warna yang sama gitu. Oke, jadi biru ini ngikutin helmnya si Mas Rikza ini. Ya, helm AGV apa Om ya? Misano Hands. Misano Hands. Iya, emang banyak sih yang nanya warna biru apa. Aku yang nggak bisa jawab sih warna biru apa, karena pada saat pembelian catnya pun bawa helmnya pokoknya warnanya biru kayak seperti ini. Jadi tukang catnya ngikutin dari contoh helm. Gitu. Dan hasilnya bagus ini. Iya. Dari body kita lanjut ke ini yang samping ini namanya apa sih yang dekat footstep itu bodinya? Itu sebenarnya body kasar ya, panel buat deket footstep ya covernya. Nah itu aja sih, cuman emang dari kiri kanan kan kayaknya polos ya, pengen bikin sesuatu yang lebih rapi aja, jadi pakai yang akhirnya di Kevlar gitu. Oke. Nah, kita sekarang bahas ke bagian belakang nih. Bagian belakang gue lihat kayaknya yang berubah lampu sennya ya Om ya? Ya. Lampu sen pakai apa Om? Lampu sen Lightek, aku coba pakai Lightek. Iya, itu dibanding sama yang originalnya dia lebih slim ya kelihatannya. Ya. Jadi kalau kenapa suka, karena dia bentuknya lebih slim, jadi nggak terlalu bulky besar ya. Dan secara fungsi
terang banget, warna kuningnya tuh malah mungkin hampir sama dengan standar terang. Jadi kan ada beberapa produk yang emang bentuknya gitu, cuman secara nyalanya masih kurang terang. Jadi untuk yang Lightech ini bagus terangnya, jadi aku pilihnya itu. Memang harus Ya karena kalau yang mantep secara fungsi dari belakang juga kan orang Iya, harus bisa melihat bener. jelas. Takutnya kita belok ke kiri atau ke kanan orang nggak ngelihat gitu. Itu aja sih. Kebanyakan orang-orang tuh lupa akan hal itu tuh, ganti-ganti, tapi secara justru malah yang fungsinya buat ngasih peringatan ya, gitu. malah dikurangi gitu. Oke, lanjutnya ke CVT dulu deh. Covernya udah berubah ya, Om? Ya, sebenarnya itu masih baru atasnya doang ya, harusnya pengennya di bawahnya juga, nanti di lapis Kevlar juga. Beli termasuk corongnya juga ya, jadi beli itu udah emang paket seperti itu bentukannya. Sama si Velocity-nya Ya itu betul, ya. kebetulan emang kemarin nyari baru di marketplace cuma ada satu merek doang tuh yang mengeluarkan itu, yang lain masih full tertutup gitu loh. Full tertutup. Ya karena memang pengen kenapa ada lubangnya itu, sebenarnya kan fungsinya juga aliran udara ke dalam tuh dingin, intinya dingin. Walaupun emang kalau kita penggunaan harian, kalau misalnya nemu banjir kayak full tinggi gitu, mendingan jangan sih, karena itu kan masuk tuh bahaya. Iya. Tapi kalau untuk yang kita jalurnya udah ketebak aman sih, harusnya sih aman-aman aja. Karena kita ngejarnya fungsinya lebih ke masukin udara dingin itu aja. Sebagai pendingin juga. Pendingin mesin. Oke, lanjut ke kalian pasti nunggu yang kuning-kuning nih. Tar dulu, lanjut ke bawah dulu. Velg warna masih sama ya, Om? Masih sama, gunmetal juga. Tapi gue lihat bannya yang beda nih. Bannya lu pakai apa? Pakai Maxxis dengan yang lebarnya 150 per 70. 150 per 70. Nah, emang naikin 10 awal, standarnya yang 140. Nah, ini nih, lanjut ke shock breaker. Ya. Pakai kuning-kuning nih. Pas udah pada tahu, tapi kita tanya dulu. Ya. Biar lebih jelas. Shocknya pakai apa? Pakai Ohlins. Pakai Ohlins. Ya. Terus alasan pemilihan Ohlins ya. Jadi dulu waktu touring itu ada beberapa teman yang pakai Ohlins, sementara aku ya pakai yang lain gitu. Pada saat kita lihat cornering itu dengan jalanan yang bumpy dan lain-lain, kok ini teman-teman yang depan kok enak banget ya nikung. Anteng ya? Anteng gitu. Sementara saya waduh, rusuh. Nikungnya rusuh. Akhirnya wah kayaknya mau cobain deh, dan emang enak gitu. Emang ada harga, ada barang. Ya. Sebelumnya mohon maaf jika ada gangguan karena di sini memang ada pengerjaan konblok. Oke, lanjut tadi ada yang sempat kelewatan nih dari swing armnya, boleh warnanya berubah. Ya. Warnanya emang dasarnya hitam awalnya, cuman emang nggak menarik ya kalau dilihat tuh gelap, terlalu gelap. Makanya untuk dari swing arm sampai shockbreaker depan, pelek dicat sama. Warna gunmetal juga, jadi secara warna rapi aja kelihatannya gitu loh. Ada awalnya hitam ya. Hitam, betul. Oke, terus ke tadi ngomongin ban, pentilnya belum kita bahas. Kenapa lo pilih pentil, apa sih namanya sih kayak gini? Ya benernya lebih ke bentuk aja sih ya, bentuknya lengkung atau nge-L gitu ya. Jadi kalau kita misalnya nih ke pom bensin, terus kita emang kadang-kadang sendiri kan untuk ngecek angin. Biasanya kan seminggu sekali tuh minimal ngecek supaya bannya bener lah. Iya. Pada saat biasa kalau ngelurus itu dengan yang ini agak susah tuh masukinnya. Iya, Karena bener. posisi jaraknya nempel gitu, itu akan prosesnya agak ribet. Makanya dengan bikin L itu memudahkan kita untuk langsung masuk ke kompresornya, itu lebih gampang. Jadi biar lebih iya, presisinya. lebih ke pengoperasiannya lebih mudah aja sih, jadinya lebih memudahkan kita gitu aja. Oke, langsung kita bahas ke sektor mesin nih, Om. Ya. Penasaran gua, apa aja sih yang udah lu ganti, Om? Oke, kalau untuk mesin secara overall ininya semua standar sih, masih belum dioprek apapun karena masih pertimbangannya lebih ke fungsi, karena pergi Jakarta Bogor kerja tiap hari. Pakai harian ya. Karena dulu pernah juga pakai selama setahun, enak-enak aja sih, cuman mungkin untuk saat ini lagi pengen standar dulu nih. Paling diganti air intake-nya aja, lebih ke fungsi secara volume lebih besar. Lalu paling kirian ya. Untuk air intake-nya pakai apa? Pakai BRT. Pakai BRT. BRT dia ngeluarin banana tuh khusus buat
NMAX, Aerox, pokoknya dia udah ngeluarin tuh warna-warnanya udah warna kuning gitu. Oke. Untuk berarti jadi yang diubah tuh cuman kirian ya Om ya? Kirian sama pulley setnya palingnya aku ganti kemarin tuh pakai yang barang yang lama, masih pakai itu merek Uma ya. Uma Racing ya? Uma Racing gitu. Sebenarnya banyak kok sekarang bengkel-bengkel yang sekarang udah bisa modif dari pulley set standar, mereka adjust pengen berapa sesuai karakter masing-masing, orang pengen itu udah banyak sekarang. Jadi kalau ini berhubung kemarin emang punya stok di motor yang lama aja. Punya stok yang di motor lama langsung diaplikasikan ke motor yang baru ini. Ya. Oke, lanjut ke radiator. Radiator ini standar Om ya? Standar. Tapi covernya kayaknya Nah, berubah ya? covernya kebetulan ini juga request juga sama halnya kayak si spakbor depan. Nah, jadi untuk yang ini kemarin dulu pernah sempat ngobrol sama Kare juga. Saya pengen dong desainin yang emang secara fungsi ya. Secara fungsi itu bener-bener membantu ngedinginin si radiator. Jadi aliran anginnya dipikirin juga Betul, dipikirin. Dan kebetulan emang waktu itu Kare juga meriset. Jadi setelah dibentuk, dia cobain di sirkuit gitu ya. Dan emang ternyata signifikan turun gitu. Makanya dia memutuskan bentuknya seperti ini. Tuh. Bentuknya seperti itu. Ya. Oke, nah satu lagi di sektor pemesinan yaitu di knalpot nih. Gue denger tadi sempet jalan dikit suaranya adem nih Om. Ini Ya. pakai knalpot apa nih Om? Ini kebetulan pakai Rob One ya. Pertimbangannya regulasi sekarang. Kalau zaman dulu kalau ditanya knalpot udah pasti jawabannya knalpot racing pakainya karena emang bagus. Dan emang kalau kita bicara dulu emang mesinnya udah di-upgrade, emang kebutuhannya ada ke situ. Iya, betul. Tapi berhubung sekarang pertimbangan peraturannya seperti yang kita udah banyak dengar ya. Jadi emang cari yang knalpot tidak bising gitu loh. Tapi masih ngebas Masih masih ada tapi secara bentuk penampilannya bagus gitu. betul. Jadi, ya, Hampir seperti standar ya Om ya. Ya, bentuknya. makanya ganti merek yang ini. Oke. Nah, tadi kita udah bahas spesifikasi dari modifikasi motornya Om Riksa ini. Nah, sekarang gue pengen tanya, menurut lo nih, motor lo ini termasuk dalam jenis aliran apa Om? itu. Modifikasinya? Apa ya? Mungkin teman-teman bisa kalau ngeliat bentuknya boleh menjawab kayaknya terserah deh. Benar. Tapi kalau untuk konsepnya sebenarnya ini buat harian aja sih, cuman emang ya mungkin agak lebih ke sporty aja ya. Lebih ke sporty. Tapi secara penggunaan emang konsepnya buat harian sih, bukan buat race dan lain-lain. Jadi memang looknya lu pengen yang sesuai dengan ini dan juga fungsinya lebih meningkat daripada yang standarnya. Ya, Om? Betul. Oke. Lanjut ke dua pertanyaan pamungkas nih. Yang pertama gue pengen tanya itu kenapa orang harus memakai parts ori atau kenapa orang itu harus memilih parts original? Oke. Pertimbangannya lebih kalau milih part ori itu fungsi mungkin pasti terjamin ya kualitasnya. Fungsi Kalau part terjamin. ori. Kedua, kalau part ori itu mungkin secara budget mungkin mahal, tapi sebenarnya penghematannya banyak dibanding kita beli sesuatu yang bukan ori tapi kita ganti terus. Akhirnya kalau dihitung-hitung sih akhirnya harganya malah bisa melebihi kita beli yang part ori. Itu lebih effort lagi kan. Betul. Lalu untuk kalau kita mau beli part ori mungkin orang bilang wah mahal gini. Ya kita mungkin kalau ini aja dari Riksa menyiasatinya dengan beli barang second. Beli barang second. Betul, itu lumayan membantu secara budgeting kita membangun tuh. Kita beli sesuatu itu nggak harus selalu baru sih. Kita juga banyak kita browsing atau dari teman-teman. Kadang-kadang di IG pun banyak yang posting jual nih, bantu up atau apa. Ya kita ngelihat emang kalau barangnya masih bagus, fungsinya masih bagus ya kenapa enggak gitu loh. Ini gue setuju banget sih sama Om Riksa nih karena menurut gue pemilihan parts original itu yang terkesan di luar harganya lumayan pricey ya. Bisa lu akali dengan lu membeli barang yang second tapi juga lu harus mengerti tentang kondisi barang tersebut. Ya. Paling nggak kalau lu nggak ngerti lu banyak nanya lah ke orang-orang atau temen lu yang lebih mengerti ya Om ya, untuk melihat barangnya seperti apa. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan satu lagi nih. Proper. Nah, ini banyak yang sering ditanyain kan di
video-video sebelumnya. Nah, gue pengen minta pendapatnya Mas Rikza ini arti kata proper buat lo itu apa? Oke, kalau proper sebenarnya kalau kita membangun suatu kendaraan itu kita lihat dulu secara fungsi nih. Lo mau pakai kendaraan ini apa? Baru kita belanja barangnya. Jadi jangan sampai barangnya baru belanja, baru dipikirin gue pengen kayak gini, terbalik tuh. Salah, akhirnya kita salah barang kadang-kadang tuh. Jadi kalau menurut aku sih kalau proper tuh lebih ke fungsi layak ya. Maksudnya secara penggunaan yang kita pakai misalnya kayak misalnya pakai buat kerja ya berarti proper untuk fungsi untuk bekerja dipakai secara kendaraan. Mungkin kalau mungkin nanti konteksnya balap ya berarti proper bentukannya secara balap itu proper untuk buat balap. Tapi kalau ini kan buat layak untuk harian secara fungsi aja sih. Jadi lebih ke tergantung kepentingannya untuk betul, apa ya Om? Betul. Untuk memodifikasi motor lu jadi lebih ganteng ini, jadi lebih eye catching lah di jalan. Itu kira-kira estimasi dana yang lo keluarkan tuh berapa Om? Oke. Ini terus terang emang kalau nggak pernah ngitung ya, tapi emang pas ditotalin kadang-kadang suka bingung sendiri. Tapi emang karena sistemnya supaya nggak ngeberatin biasanya kita belanja itu ya minimal sebulan satu part. Jadi nyicil kadang kalau dilangsungin ya pasti mahal lah. Pasti mahal. Kalau di total sih baru dihitung sih mungkin kebeli 1 unit motor Vario baru kali ya. Kebeli 1 unit motor Vario untuk menjadi tampilan yang ganteng ini. Baru begitu aja sih. Oke, lanjut ke terakhir nih. Coba dong lu sampein closing statement lu terhadap dunia permotoran di Indonesia nih. Berat nih ya, berat nih. Oke. Kalau secara pendapat sekarang ya mungkin kalau dilihat industri sekarang anak-anak motor nih lagi trending, lagi rame nih ya. Orang yang hobi San Mori, night ride atau apapun itu nih udah mulai banyak gitu. Cuman mungkin eksesnya karena orang udah saking banyaknya akan menjadi pihak lain ada yang sedikit terganggu dengan keberadaan ini. Jadi yang paling penting sih ya paling penting yaitu jangan ugal-ugalan sih ya. Pertama jangan ugal-ugalan. Bener banget tuh. Kedua kita ikutin secara peraturan pemerintah, kepolisian untuk standar safety dan lain-lain. Terutama mungkin ya contohnya kayak plat nomor lah ya. Contohnya. Plat nomor. Kayak sih simple banget kalau plat nomor emang kalau di Matic emang kalau saya sih kalau dicopot depan sih emang bagus banget ya. Iya. Cuman kalau dipakai kerja sih pasti ditilang sih kalau jadi ya lebih ke bijaksana sih ya dalam arti gimana kita cara bikin motor yang bagus tapi secara peraturan nggak nyalahin peraturan dari yang ada gitu aja sih itu. Oke, tadi kita udah membahas hampir semuanya tentang motor Aerox punya Om Rikza ini. Dan menurut gua ini pendapat pribadi dari Proper Fitment, dilihat dari estetikanya dapat dan fungsionalitasnya juga dapat upgrade. Jadi motor ini layak kita beri apa ya namanya ya? Bukan penghargaan, tapi label permen manis approve. Untuk itu kita ada sedikit cindera mata, cindera mata oleh-oleh. Ini ada stiker buat Mas Rikza. Oke, siap. Terima kasih banyak. Thank you banget Mas. Terima kasih banyak. Untuk Sama-sama. waktunya ya kalau lo tahu ini syutingnya di weekend. Jadi bagi yang mau tanya-tanya seputar Aerox bisa langsung tanya ke Mas Rikza juga di Instagram ya Mas. Ada Instagramnya ya? Ada Instagramnya blue46_Yamaha Aerox. blue46_Yamaha Aerox. Nanti akan ditampilin di sini. Di sini. Oke. Terus bagi kalian yang juga ingin bertanya lewat kolom komen juga silakan, terbuka untuk berdiskusi. Jika mau menanya tentang part ini di motor Aerox baru. Dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya dari Proper Fitment. Jangan lupa like terserah sih. Yang penting share, subscribe boleh. Sama follow juga Proper Fitment itu di Instagram, namanya @permen.media. Lalu di TikTok ada Proper Fitment namanya. Oke, sekali lagi special thanks lagi nih
Gua sebut lagi nih buat Ray Racing Speed Shop. Udah disediakan tempatnya, dan kepada Om Riksa juga. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Nah.